pada pertemuan kemarin kita udah belajar persediaan barang dagang, menghitung persediaan barang dagang dengan metode FIFO dan LIFO ya. Jadi Ibu anggap itu untuk FIFO dan LIFO kalian udah mengerti. Untuk selanjutnya kita akan belajar dengan harga pokok persediaan dengan metode rata-rata tertimbang ya. Kemarin udah FIFO dan LIFO. FIFO first in first out ya, sedangkan LIFO itu left in first out. Sekarang kita masuk untuk harga pokok persediaan dengan metode rata-rata tertimbang. Sekarang Ibu kasih kesempatan deh, ada yang mau tanyakan nggak tentang FIFO dan LIFO? Ibu kasih kesempatan dulu bertanya sebelum lanjut nih. Tentang FIFO dan LIFO. Nggak ada? Nggak ada yang mau ditanyakan tentang FIFO dan LIFO? Berarti Ibu anggap ngerti semua ya. Sekarang harga pokok persediaan dengan metode rata-rata tertimbang ya. Metode ini persediaan akhir akan menghasilkan nilai antara nilai persediaan FIFO dengan nilai persediaan LIFO ya. Metode ini juga akan berdampak pada nilai harga pokok penjualan dan laba kotor. Kita langsung masuk contoh soal. Perusahaan mencatat persediaan barang dagang dengan metode rata-rata tertimbang. Berikut ini adalah data yang diperoleh selama bulan Maret 2013. Ya. Tanggal 3 Maret 2013 terjadi pembelian persediaan sebanyak 4.000 unit dengan harga per unitnya Rp800. Ya. Untuk tanggal 10 Maret 2013 itu terjadi lagi pembelian seharga sebanyak 12.000 unit dengan harga 880 per unit. Ya. Tanggal 26 Maret itu terjadi penjualan sebanyak 8.000 unit dengan harga penjualan 950. Nah, sekarang kamu nanya, Bu, kita beli cuma 880. Kenapa jualnya 950? Itu ada apa di situ? Berarti ada laba. Ya kan kita nggak mungkin jual seharga pokok. Jadi kita nggak ada untungnya. Kenapa kita jual lebih tinggi? Karena kita akan memperoleh laba. Kan tujuan dari perusahaan itu adalah memperoleh laba atau keuntungan. Tanggal 29 Maret 2013 dibeli lagi 4.000 unit dengan harga pokok 830 per unit ya. Yang diminta berapa nilai persediaan akhir Maret 2013? Terus berapa nilai HPP sebelum bulan Maret 2013? Hitung laba atau rugi kotornya. Ya, ini soal sama dengan FIFO dan LIFO. Nah, lihat. Tanggal 3 kita beli 4.000 unit. Ya. Dengan harga per unit 800. Total 800 kali 4.000 sama dengan 3.200.000. Saldo 4.800. Ini pindahan dari sini ya. Terus tanggal 10 kita beli lagi 12.000 unit dengan harga satuan 880. Ya, nih kita pindahin ke sini. Ya, kita pindahin. Karena kita metode tertimbang, metode rata-rata tertimbang, maka kita cari harga rata-rata. Ini kita jumlah, total biaya kita jumlah, terus total unit juga kita jumlah. Total biaya kita bagi dengan total unit. Maka harga pokok per unitnya adalah 860. Ya. 860. Berarti 13.760. 13.760.000
dibagi 16.000 sama dengan harga pokok per unit adalah 860. Ya, 860. Tanggal 26 kita jual 8.000 unit dengan harga pokok per unit 860. Ini kita ambil dari sini, ya. Kita ambil dari sini. Bu, kenapa 860? Kenapa enggak 950 dari soal tadi? Nih, ya kan? Kenapa 860? Nah, ini kan kita menghitung harga pokok penjualan, bukan harga penjualan, ya. Jadi 6880. 6880. Nah, ini yang kita jual, ini yang sisa. Bukan, ini bukan sisa. Ini yang kita jual, ini sisanya. Ini jual 8.000, ini sisa 8.000 juga sama. Ya, karena ini adalah 16. 16 dikurang 8.000 sama dengan 8.000. Ya. Tanggal 29. Kita beli 4.000 unit dengan harga 830. Sama dengan 3.320. Kita pindahin ke sini. Nah, kita cari lagi harga pokoknya berapa. Ini ditambah sama dengan 12. Ini ditambah sama dengan 10.200. 10.200 dibagi 12 sama dengan 850. Udah sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini tanggal 3 Maret kita beli 4.000 unit dengan harga per unit, harga pokok per unit masing-masing 800. Totalnya 3.200.000. Kita masukin ke sini sebagai saldo, ya. Ini saldo persediaan. Terus tanggal 10 kita beli lagi 12.000 unit. Ini dari soal tadi. Dengan harga pokok per unit 880. Ya, 880 sama dengan 10.560.000. Nah, ini kita masukin lagi ke saldo. Karena kita dengan metode rata-rata tertimbang, maka kita cari harga rata-rata per unitnya. Dengan cara kita total harganya yaitu 3.200.000 ditambah 10.560 sama dengan 13.760 dibagi 4.000 ditambah 12.000 sama dengan 16.000. Jadi 13.760 dibagi 16.000, maka harga per unitnya adalah 680. Ya, 680. Nah, tanggal 26 kita jual 8.000 unit. Ya, 8.000 unit. Nah, kita ambil harga dari sini. Dari uang udah di rata-rata tadi. Ya, 8.860. Jadi 6.880. Nah, yang bersisa 16 diambil 8.000, sisa 8.000. Ya, dengan harga pokok per unit 8.860, ya. Tanggal 29 kita beli lagi 4.000 unit dengan harga 830 sama dengan 3.320. Ya, kita pindahin ke saldo sini. Karena metode tertimbang, maka ini kita jumlahkan dan ini kita jumlahkan, ini kita bagi sama ini. Ya. Ini kita bagi sama ini. Jadi dapat 850. Ya. Totalnya kita bagi dengan unit. Jadi dapatnya harga pokok per unit 850. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Bu. Enggak ada, ntar pas ulangan berarti ngerti ya. Berarti udah 3 no, udah ada FIFO, udah ada LIFO, udah ada metode rata-rata tertimbang. Ya.
kita lihat dulu laporannya. Persediaan akhir 10.200.000. Nih, persediaan akhir 10.200.000 ya. 10.200.000. HPP ini dari yang kita jual. Nih, HPP kita jual cuma 6.880.000. 6.880.000. Penjualan 8.000 kali 950. 8.000 dikali 950 sama dengan 7.600. Ya. 7.600 ini hasil penjualan dikurang dengan HPP. Dapat laba kotor 720. Ya. Berarti dia berlaba atau untung. Ya. Penjualan dikurang HPP. Ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk metode rata-rata tertimbang. Gak ada. Ini antang-antang wae, tau ngerti, tau kagak ya? Ngerti nggak? Halo? Ngerti. Ntar kalau ibu suruh bikin soal bisa? Bisa, Bu, kalau sama mah. Ya sama, soal paling angkanya berubah, Neng. Mas angkanya itu juga nyontek ntar ke situ. Ya kan? Kan suka ada beda-bedanya. Enggak. Udah. Lanjut. Metode eceran. Ya, metode eceran. Kamu tahu penjualan eceran? Satuan, Bu. Nah, satuan ya. Satuan. Bu, di Tanah Abang teh baju murah. Kalau belinya kodian. Kalau eceran mah sama-sama keneh gitu ya. Jadi satuan, kita belinya satuan. Metode ini menilai persediaan akhir dengan cara menghitung terlebih dahulu nilai persediaan akhir berdasarkan eceran. Ya. Metode ini biasanya digunakan pada perusahaan retail dan department store yang memperjualbelikan banyak jenis barang dengan frekuensi perputaran barang yang relatif kecil, yang relatif tinggi. Tujuan menggunakan harga jual eceran 1. Menentukan nilai persediaan dalam rangka penyusunan laporan keuangan jangka pendek, di mana tidak memungkinkan untuk melakukan stock of name. Yang kedua, sebagai alat untuk menentukan harga pokok taksiran dari kuantitas barang yang ada di gudang, sebagai pengawasan terhadap aktivitas pembelian, penjualan, dan mendeteksi adanya kemungkinan terjadinya manipulasi persediaan. Ya. Tahap-tahap penentuan persediaan dengan metode harga jual eceran. Yang pertama, menentukan besarnya barang tersedia untuk dijual dengan harga pokok dan harga jual eceran. Ya. Menentukan rasio kas. Penentuan besarnya penjualan bersih. Penentuan nilai persediaan akhir menurut harga jual eceran. Penentuan taksiran harga pokok persediaan akhir. Ya, persediaan akhir. Lihat contoh soal. Persediaan awal. Ini contoh soal ya. Persediaan awal ada 500. Harga pokok persediaan awal harga pokoknya 500. Harga jual ecerannya 625. Ya, berapa keuntungan? Berapa keuntungan? Halo? 125. 125. Ya, 125. Terus dibeli lagi. Ya, dibeli 11.250. Ya. Harga jual eceran 14.062.500. Ya. Berapa keuntungan?
Berapa keuntungannya? Coba. 2.812.000. 2.812.000 ya. Terus kemudian dijual 13.750. Ya, 13.750. Kita lihat. Persediaan awal 625 untuk 625.000 untuk harga eceran, bener nggak? Nih ya. Harga pokoknya 500. Ya. Harga pokoknya 500. Pembelian 14.062 500. Harga pokoknya 11.250 ya. Ini dari soal barang tersedia untuk dijual. Harga eceran ditambah 14.687.500 ini totalan. Harga pokok 11.750 ya. 11.750. Kita cari rasio kasnya berapa? 11.750 per harga pokok per harga eceran dikali 100%. Sama dengan 80%. Ya. 80%. Penjualan 13.750. Ini dari soal. Benar enggak dari soal? Ingat soal tadi, ini dari soal. Persediaan akhir menurut harga jual eceran adalah 937.500. Ini dikurang ini sama dengan ini. Coba pencet kalkulatornya. 14.687.500 dikurang 13.750 sama dengan 573.9, benar ya? 937.500 ya. Ini persediaan akhir yang untuk dijual. Pertama, kita punya harga eceran ini. Harga eceran ini totalnya ini. Terus udah kita jual segini. Sisanya ini. Ya. Kita punya 625 ditambah 14.062.500. Totalnya 14.687.500. Dikurang 13.750 karena ini udah kita jual. Jadi yang tersisa 937.500 ya. Ini menurut harga eceran. Ya, menurut harga eceran. Nah, persediaan akhir menurut harga pokok karena ini tadi 80%, jadi 80% dikali 937.500 sama dengan 750.000. Ya, 750.000. Jadi harga pokok penjualan taksiran 11.750 dikurang 750.000 sama dengan 11 juta. Ya. Jadi 11 juta harga pokok taksiran yang kita jual. Ya. Jadi keuntungan kita berapa? 2.750.000. Dari mana? Harga pokok penjualan dikurang harga pokok. Jadi 2.750.000. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Bisa? Bisa kira-kira? Bisa, Bu.
Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akhirin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.